Itu pernah nggak sih Pak dulu dari siswa kita selama Bapak jadi security pernah nggak ada anak-anak yang mau tawuran gitu dulu Pak? Jadi malu Mas. Wah, ini nih. Ini nih. Jadi malu Mas. Karena mau cerita nggak enak juga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini tepat pada hari Senin 17 Januari 2022. Saat ini saya sudah bersama dengan petugas atau tim keamanan ya, Bapak Security SMK Al-Hikmah Harjo, yaitu Bapak Suwandono. Baik, langsung saja kita sapa nih Bapak Suwandononya. Assalamualaikum Bapak Suwandono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Baik. sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Tadi pagi sudah sarapan Pak? Belum. Belum sarapan Pak. Belum. Tapi masih kuat ya Pak ya. Oh, insyaallah. Tapi emang biasanya sarapannya agak siang gitu Pak ya? Pasti Pak. Oh enggak Saya pasti. kalau nggak lapar itu ya nggak sarapan. Enggak sarapan malahan Pak. Sekalian puasa Pak ini. Nggak puasa. Oh enggak puasa. Lain kalau Oh puasa. beda. Oke nih Pak, boleh nih Pak diceritakan riwayat pendidikan Bapak sampai akhirnya bisa jadi seperti sekarang ini Pak, seorang security SMK Al-Hikmah Harjo. Ya biasa Mas, riwayat pendidikan seperti yang lain. Tapi langsung SD. Oh, tidak nggak ngalamin. SD, Langsung SD. SMP, SMK. Dulu Dulu Semea. Semea. Oh iya. SMK kemudian dulu Semea, sekarang SMK. Iya. Terus dilanjut lagi pendidikan di security-nya Pak dulu di mana Pak itu waktu pendidikan security? Pendidikan sulit itu di Jakarta Mas. Jakarta. Jadi Mm-mm. kita melamar kerjaan, Uh-uh. jadi security. Iya. Sudah mulai bekerja, ada kebijakan dari perusahaan. Mm-mm. Nah, kita dikirim pendidikan. Oh, jadi awalnya bekerja di perusahaan, kemudian dikirim oleh perusahaan untuk pendidikan security itu. Itu waktu di bawah naungan kepolisian ya Pak atau apa? Ya kan security atau satpam itu kan sebenarnya mitra polisi Pak. Mitra polisi. Jadi yang mendidik ya polisi. Jadi bukan TNI Pak ya? Bukan. Jadi polisi nih Pak ya? Polisi, Pak. Oh. Oke. Jadi tadi Bapak katakan awalnya melamar pekerjaan di perusahaan. Akhirnya perusahaan memberikan kepercayaan untuk dipendidikan lah di security itu, di keamanan itu. Iya betul. Dan itu langsung dididik oleh kepolisian. Iya. Jadi kalau boleh tahu sekolahnya namanya apa Pak waktu itu? Sekolah kepolisian gitu atau apa? Ya dulu apa di Lido Mas, di Pusat Pendidikan Kepolisian. Pusat Pendidikan Kepolisian. Lido Sukabumi. Lido Sukabumi yang ada di Jawa Barat. Iya. Jawa Barat. Betul. Oke. Boleh dicerita lagi Pak. Dulu sebelum menjadi security nih di SMK Al-Hikmah Harjo, dulu pernah bekerja jadi petugas keamanan di mana aja nih Pak? Setelah Ya kalau sebelum di perusahaan itu ya kita serabutan Mas. Ikut di proyek, ikut ya serabutan lah. Ada yang ngajak kerja, gitu aja. Iya. Serabutan. Jadi dari setelah selesai di sana, terus apa namanya sempat kerja serabutan juga. Sebelum masuk satpam itu Sebelum ya masuk satpam itu. serabutan. Sebelum masuk satpam itu serabutan Iya. juga. Kemudian dulu waktu kerja di sana posisinya sudah menikah atau belum Pak waktu itu? Belum, baru lulus sekolah. Baru lulus sekolah. Jadi Ya jadi masih bujang. masih bujang ya Pak ya. Iya. Terus akhirnya kok bisa ceritanya bisa sampai Lampung ini gimana Pak? Ya jodoh. Jodohnya di Lampung. Jodohnya ada orang Orang Lampung. Jodohnya orang Lampung. Jodohnya orang Lampung. Akhirnya pindah ke Lampung. Ya itu panjang, itu pindah Lampung itu ceritanya panjang Mas. Lebih panjang lagi. Lebih panjang lagi. Ya sebenarnya kita hanya ngikutin takdir sih Mas. Dulu kalau boleh tahu ketemunya di mana Pak dengan Bekasi. di Bekasi sama-sama merantau di sana Iya berarti? sama-sama merantau. Sama-sama merantau. Akhirnya klik ya. Klik. Kemudian nikah dan akhirnya memutuskan untuk tinggal Pindah di Lampung. di Lampung. Tahun berapa tuh Pak pindah ke Lampung ya? Kalau pindah Lampung tahun 2010. Pindah ke Lampung tahun 2010 nya. Ya, betul. Kalau dulu awal nikahnya di tahun berapa? Awal nikah.
Tahun nikah 1999 kayaknya. 1999. Kalau tidak salah. Agak lupa. Agak Udah lupa. tua. Anaknya udah gede nih ya Pak ya. Anaknya udah gede. Iya. Jadi memang dulu berarti awal nikah belum langsung ke Lampung ya Pak? Ya belum, masih merantau. sempat bikin rumah di Bogor, Mas. Oh sempat buat rumah di Bogor. Berarti sempat di perantauan ya Pak ya, di perantauan. Ya. Sampai akhirnya 2010 memutuskan pindah ke Lampung. Pindah ke Lampung. Jadi selama 2010 di Lampung itu Bapak ngapain aja tuh Pak? Ya sama, serabutan Serabutan juga. juga. Iya. Jadi awalnya belum jadi satuan serabutan, jadi satpam di Jakarta, Iya. ya. Kemudian pindah ke sini masih serabutan dulu Pak ya. Serabutan juga. Sampai akhirnya ditawarkan di SMK Alimah Harja Iya, Pak ya. betul. Tahun berapa itu Pak waktu ditawarkan di sini? 2014. 2014. Awal-awal buka. Jadi sekolah ini. jadi dari awal buka Dari SMK awal. ini Bapak sudah jadi satuan di sini Pak ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Waktu ditawarin tanpa berpikir panjang langsung terima aja Pak ya. Ya kebetulan salah satu motivasi saya pindah ke Lampung itu salah satunya ketika melihat di sini baru pembangunan, Iya. itu kan di pagar Oh, pakai keliling. seng itu keliling kan. Iya, betul. Saya berpikirnya wah sedang berkembang di wilayah Kalirejo ini Betul, kan. betul. Sedang berkembang. Mm-mm. Kalaupun saya memutuskan pindah ke Lampung, insya Allah Mm-mm. walaupun nggak di sekolah ini, di tempat lain pun Ada. kayaknya saya Bisa. bisa mencari makan lah ibaratkan gitu. Mm-mm. Ya, alhamdulillah. Berarti memang sudah ada planning ya Pak sebelumnya. Sudah ada planning, sudah. Dan ada keyakinan, Ada keyakinan. akan ada kerjaan dan bisa nyari makan di Pasti, sini, betul. Akhirnya ternyata betul dekat dengan rumah ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari sini kan Ada dekat rumahnya. Kurang lebih 500 meter. 500 meter dari sekolahan. Wah, pas banget tuh jadi tuh. Ya padahal kalau masuk itu saya nggak ada koneksi Mas, Mm-mm. nggak ada yang kenal siapapun. Awalnya di sini? Awal nggak ada yang kenal. Baru pindah juga kan, orang baru. Iya betul. Oh iya Pak Ya Pernah namanya tahu, ya. rezeki kan, kebetulan ya tetangga itu yang istrinya kerja di sini, ya Iya. termasuk guru di sini. Iya. Mungkin ya karena tahu saya mantan security kan, Mm-mm. iseng-iseng nawarin. Mm-mm. Ya alhamdulillah kan kayak yang bersambut gitu. Saya juga sedang membutuhkan Butuhkan, pekerjaan betul. kan. Saya oke. Jadi ada istilah gayung bersambut ya. Istilah baru nih ya. Istilah yang baru saya dengar maksudnya gayung bersambut ya. Mm-mm. Jadi memang ngepasim banget ya Pak ya. Ketika memang kita lagi memang butuh kerjaan, kemudian memang basicnya kita di security, tadi keamanan, akhirnya ada lowongan di sini. Dekat juga dengan rumahnya. Nah, itu luar biasa. Berkahnya nih Pak ya. Berkahnya nikah itu Pak. Bukan Mas. Apa tuh Pak? Ya betul. Betul, Kita betul. juga. Cuman kalau kita cerita panjang, Mm-mm. perjalanan saya itu memang mengikuti takdir Mas. Takdir Pak. ya? Benar-benar begitu takdir. Mm-mm. Dan perjalanan kepindahan saya dari Bogor ke Lampung ini wah dramatis Mas. Dramatis ya. Dramatis. Apa tuh Pak dramatisnya waktu itu? Saya minta izin ke istri. Mm-mm. Istri nggak mau, nggak setuju. Ya. Karena sudah merasa udah punya rumah sih ya. Iya. Saya maklumin juga. Iya Nggak mau. betul. Nggak mau pindah tadinya. Saya izin ke kedua mertua, nggak setuju. Nggak setuju Kan juga. mertua takut kan mau kerja apa di sini di kampung. Waktu itu masih Bingung. bingung ya Pak ya. Tapi begitu saya bilang saya kasih pengertian, istri saya mau, Iya. tapi nggak mau ikut pulang ke Bogor. Nggak mau ikut pulang ke Bogor waktu itu. Karena ya tujuannya hanya untuk ngambil baju-baju yang Barang-barang aja yang dulu yang di sana. saya bawa. Betul. Dan itu saya masih ada ibu, bapak udah nggak ada. Oh, waktu itu masih ada itu Bapak udah nggak ada. Dan posisinya itu di Jawa Pak ya. Ya, saya pulang, ibu saya kaget, pulang kok sendiri, anak istri nggak dibawa. Nah, kesempatan itulah saya pamit. Pedih Mas, Iya. pedih sampai orang tua ngomong apa Mas? Ibu nggak ikhlas lahir batin, nggak rito lahir batin kalau kamu pindah ke Lampung. Akhirnya waktu itu Bingung, bagaimana? saya tambah bingung. Nggak tahu bingung lagi Bapak. Hmm. Terus akhirnya gimana cara Bapak waktu itu untuk menyelesaikan masalah itu? Saya doa, Doa. ya Allah, saya mendingan pindah ke Lampung
Iya. Tujuan utama saya, ya Allah, saya pindah ke Lampung hanya ingin memperbaiki hubungan antara diri sama saya dan Engkau, ya Allah. Akhirnya Apa ide, Mas? waktu itu apa idenya, Pak? Itu saya dudukkan di kursi, Mm-mm. saya cuci kakinya, Mas. Dicuci kakinya, Saya minum airnya. diminum airnya. Terus waktu itu ibu responnya gimana, Pak? Hmm? Nangis waktu itu ibu? Ya nangis, Mas. Positif nangis, Pak ya? Karena paling sayang anak saya, paling sayang saya. Betul. Saya juga, ya kalau orang tua gitu kan yakin habis Yakin. 100% nih, nangis. Akhirnya itu saya, ya sudah. Kalau kamu memang tekad pindah ke Lampung, Mm. ibu ngizinin, ikhlas. Iya. Tapi pesan satu, Apa waktu pesan ibunya, Pak? pindah kamu ke Lampung jangan hanya karena mengharapkan warisan. Jadi nggak boleh ngikut-ngikut itu ya, Pak ya? Nggak boleh, Mas, sama orang tua saya. Iya. Alhamdulillah saya berjanji sama orang tua. Dan alhamdulillah sampai hari ini bisa mandiri, Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nyatanya Baru- nggak ada koneksi, Mas, di sini Iya, nggak kenal betul. siapapun. Nggak kenal siapapun, alhamdulillah dapat pekerjaan yang sesuai dengan bidang Dengan Bapak. bidang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena tadi ridho orang tua itu, Pak, yakin itu. Alhamdulillah kayaknya seperti itu. Jadi memang ya segala sesuatu itu nggak terlepas dari kekuasaan Allah, Pak ya. Iya. Artinya memang kita juga doa, Iya. kemudian kita ada pemikiran yang memang Positif. positif. Akhirnya kita pun akhirnya bagaimana caranya kita minta ridhonya Iya. ibu kita, orang tua tadi. Alhamdulillah bisa pindah ke Lampung ya, Ya, dengan alhamdulillah. dramatis perjalanan yang panjang. Belum di Lampung, Belum di Lampung. suasananya, kerjanya nggak ada yang berani nyuruh kerja, nggak ada yang berani. Gak ada yang berani waktu Sampai itu. saya ada orang bikin rumah, nggak Iya. diperintah apa, saya datang bantuin. Yang penting bisa ngerokok sama makan. Yang penting nggak makan di rumah, maksudnya. Iya. Misalnya itu, yang penting nggak ngeributin di rumah. Nggak ngeributin di rumah. Kerja dapat 10.000, 20.000, Berapapun ya, Pak. berapapun kita. Dengan semangat yang Semangat. tinggi ya. Iya, ya harus. Harus, Pak ya. Itu pun gua hampir-hampir nggak kuat. Iya betul Pak. Oke Pak, ini ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Boleh nih Pak diceritakan selama Bapak menjadi security di SMK Al-Hikmah ini, pengalaman apa aja sih Pak yang sudah Bapak dapat nih? Boleh diceritakan nih Pak Wawan. Wah, banyak pengalamannya. Banyak Pak ya. Terutama ya membantu mendisiplin anak-anak itu. Mm-mm. Banyak pengalaman. Jadi ya terutama ngatasi anak yang terlambat masuk itu. Biasanya gimana Pak cara Bapak ngatasin anak yang terlambat? Biasa lari. Lari keliling lapangan. Cuman ya banyak itu juga yang ngapusi juga. Banyak yang bohong juga. Temennya 5 kali, dia baru 3 kali udah Nah. ikut-ikutan bubar. Nah itu. Tapi Bapak tahu tuh ya Pak. Ya tahu. Terus dibiarkan saja Pak. Ya kalau tahu ya saya Suruh ngulangin. genepin. Genepin ya. Hmm. Tapi nggak dibiarin aja Pak ya. Ya enggak. Jadi nggak ngajarin untuk korupsi Pak ya. Tahun-tahun awal itu ya namanya anak-anak ya. Iya. Kadang-kadang Pak, udahlah. Ini Pak, kita Kita cek damai aja Pak. Damai ya. Nanti ke warung Pak, berapa batang Pak? Sampai gitu, berapa batang Pak? Waduh. Aduh, udah main Anak-anak. nyokok kayak anak-anak Iya. itu. Tapi alhamdulillah enggak. Kita tetap jujur Pak ya, tetap kuat ya pendiriannya. kuat. Wah anak-anak ini Pak. Anak-anak ada. Biasa Luar bantunya biasa. ini. Udah terlambat, satpamnya di lobi pula. Tapi jadi cerita lucu Pak. Iya. Saya yakin itu jadi pengalaman yang diingat juga sama anak-anak ketika sudah lulus dari SMK Al-Hikmah ya, betul ya Pak ya. Ada lagi nggak Pak cerita yang mungkin bisa diceritakan yang menarik gitu ketika Bapak jadi Yang menarik ya seperti anak-anak yang ada masalah itu kadang-kadang sakit atau pingsan atau pura-pura lagi mungkin ngambek sama temennya atau gimana. Iya. Yang repot tuh kalau nangani anak perempuan saya Pak. Malah susah Pak ya perempuan itu. Susah. Kalau buat saya ini susah. Betul. Apa Pak ini kendalanya kalau Ya, anak kendalanya ya terus terang aja kalau ya mau dihukum mau berat? dihukum berat. Ya maksudnya kalau dia sakit gitu ya, kita juga harus bisa menyelami Pak. Betul. Apa permasalahannya? Ya kita harus ngobrol dulu. Iya. Kalau anak perempuan, anak laki saya kalau ada yang bermasalah, mending kalau ada guru yang lain silakan guru yang lain. Kecuali Iya. kalau mentok nggak ada yang
mampu, ya terpaksa Harus turun tangan. iya. Harus turun tangan ya. Nah, pernah juga ada anak cowok Pak, ngambek Iya. di kelas itu nggak mau diajak komunikasi, Di kelas nggak mau diajak komunikasi. nggak ada yang mau, gue sudah ngambek pokoknya nggak dia, siapapun yang ngajak komunikasi nggak ada yang mau. Akhirnya waktu itu Kebetulan gimana, saya Pak? kedenger, saya datengin Pak. Ini berikut pengalaman juga Pak. Betul. Akhirnya obatnya gampang Pak, Apa waktu itu, Pak? balsem. Balas. Iya. Diapain, Pak? Saya olesin aja di atas bibirnya ini. Kan panas itu Pak. Kumisnya ya. Saya sampai kaget. Wih, anak hebat bener. Nggak mempan Pak. Nggak umpan. Nggak mempan. Tapi akhirnya apa? Saya tambahin lagi. 2 kali. Kita tungguin 5-10 menit. Akhirnya mulai keringetan. Mulai keringetan. Akhirnya mulai air matanya keluar. Terus? Terus saya bisikin anak-anak teman-temannya tuh, ajak ke ruang istirahat, saya bilang gitu. UKS. Iya. Suruh istirahat, Iya. saya suruh pesenin makan nasi pecel seporsi. Iya. Akhirnya. Akhirnya suruh istirahat, sajenin nasi pecel seporsi Pak. Saya suruh keluar semua. Terus waktu itu akhirnya Setengah jam saya kita longo, habis Pak. jadi lapar atau jadi parahnya lapar. Habis Pak. Habis. Waduh. Kan itu sebenarnya itu karena dongkol hati sih Pak. Chocolate, betul. Dongkol hati kalau pikirannya nggak pecah Pak, ya bisa lari ke saraf Pak. Oh, gitu. Tapi dengan kita oles itu rupanya, saya juga baru berpikir juga kan. Kepikiran ya. Ternyata dia sambil ngelawan panasnya ini kan konsentrasi di pikirannya buyar. Oh, gitu. Nggak taunya itu rahasianya. Dia jadi nggak terlalu mikirin karena nahan ini. Dan akhirnya dipesenin nasi pecel, dimakan juga habis. Waras, Udah alhamdulillah. selesai ya. Makanya Iya. ini anak-anak didik ini ya hati-hati Betul, kalau betul. ketemu gitu sama saya, rasakan itu. Jangan sampai ada balsem-balsem selanjutnya. Bahasa selanjutnya kan gitu. Iya. Jadi memang cara penyelesaian konfliknya memang ya cukup unik dan Iya. luar biasa ya. Iya, dari pengalaman Pak. Pengalaman ya. Betul. Karena pernah sekali. Betul. Waktu di Bogor pernah kayak gitu juga Pak ya. Pernah kayak gitu. Ternyata kita pikir-pikir ya juga. Betul juga Pak ya. Kalau sakit hati ini dibiarkan Pak, nggak bisa pemecahan lari ke otak. Kalau nggak kita Kasih pecahkan pikirannya, ya bisa-bisa malah nggak sadar ya. akhirnya dikira kesurupan. Surupan, betul. Iya kan? Betul. Padahal itu karena stres atau Mikirin ada sesuatu. nanti uratnya atau apa ada yang ini kita nggak tahu juga. Betul. Malah bahaya. Kalau boleh cerita lagi nih Pak, pernah nggak sih Pak siswa-siswi kita anak SMK Pak ya? Kadang-kadang anak SMK itu kan banyak cowoknya, atau kadang-kadang dulu saya pernah dengar juga kadang-kadang juga suka tawuran dan lain sebagainya. Itu pernah nggak sih Pak dulu dari siswa kita selama Bapak jadi security, pernah nggak ada anak-anak yang mau tawuran gitu dulu Pak? Jadi malu Mas. Wah, ini nih. Ini nih. Jadi malu Mas. Sebenarnya mau cerita nggak enak juga. Tapi karena pertanyaannya menjurus ke sini gitu. Iya. Ya memang sebenarnya bukan anak. Bukan anak waktu itu. Ini saya sendiri. Bapak sendiri gimana ceritanya nih Bapak? Ceritanya kita ditugaskan untuk menyeberangkan anak di jalan. Iya, kan. betul. Nah pembatas itu, apa itu namanya itu pembatas itu? Foto jalan. Ditendangin terus tiap hari. Oh. Kan kesabaran kita nggak ada batasnya ya. Betul. Tangan main, pentungan main. Jadi itu yang kena anak itu. Iya. Apa orang luar yang kena? Akhirnya digeruduk Mas. Dikerudung. Sampai nginep 4 hari 4 malam di kantor polisi. Astaga. Polsek. Gara-gara mukul anak. Iya. Anak sekolah. Iya. Sekolah sini apa bukan, Pak? Jadi malu. Ya jangan disebut lah, itu nggak etis. Nggak etis ya? Nggak etis, jangan disebut. Itu pengalaman yang ya sudah, karena udah sama-sama baik. Iya, udah nggak betul, ada betul. masalah. Betul, Karena betul. itu mungkin bisa jadi kita juga korban kan, anak betul. juga korban kan gitu. Betul. Ya Ya akhirnya jangan ya, dibilang jangan dibilang lagi ya. Yang terus, kalau saya merasa saya juga korban gitu. Betul. Anak juga korban. Korban, sama-sama korban. Sama-sama korban. Dan memang
Ya apa ya, Bapak memang sudah tugasnya menertibkan itu. Kemudian memang ada anak-anak yang seperti itu yang memang tadi nggak bisa dikasih tahu. Akhirnya mungkin muncul tindakan dan itu tidak diterima teguran dari masyarakat atau orang kebetulan lain. ya memang memenuhi unsur bahwa saya yang salah gitu, kan di visum itu. Oh, sempat divisum juga. Ada memar dikit lah. Iya. Ya. Tapi hikmah juga Mas, kita harus bersyukur juga dengan kejadian itu. Apa nih Pak yang waktu itu Bapak ambil hikmah? Ya hikmahnya gini, waktu mau kejadian itu di rumah nggak punya beras, kan baru kerja kan ya belum normal lah ekonomi. Nggak punya duit, ngandang lagi. Waduh. Kan kacau kan? Saya berpikir bahwa udah tamat nih Mas. Bener Mas. Tapi kan pikiran kita lain dengan kehendak Allah. Betul Pak. Sampai akhir itu kok bisa akhirnya Bapak dibebaskan itu kenapa Pak? Akhirnya? Iya karena ya pertolongan Allah aja lah Mas. Pertolongan Allah. Bahkan saya di kantor polisi ngerokok. Wah, Jojong. Sampai pulang tuh Mas, pacaran pulang. Iya. Gak tahu ngeluarin isi kantong Mas. Rokok masih 10 bungkus. Waduh. Duit 460. Waduh. Itu wah saya malam nginep sehari dibayar 115.000 ini. Alhamdulillah. Tapi kan kalau temen denger udah diulang lagi, mbahmu saya bilang. Gak mau saya bilang. Cukup sekali seumur hidup ya. Seumur hidup cukup sekali. Cukup sekali. Jangan diulang. Betul. Itu nggak baik. Iya, betul. Ya bisa jadi kali ini ditolong oleh Allah. Iya. Kilan kita ulang. Iya. Tenggelamkan kita. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Jangan sampai Pak ya. Jadi memang kalau dilihat dari pengalaman anak tawuran insya Allah nggak ada, tapi ya alhamdulillah nggak ada. Setelah periode kesini Alhamdulillah nggak ada Pak ya. Udah aman ya Pak. Aman sentosa ini. Aman sentosa. Nah nih Pak, satu lagi kalau boleh tahu nih Pak, sebenarnya apa sih Pak tugas sebagai seorang security ini sebenarnya tuh bagaimana Pak? Tugas seorang security itu intinya kan pengamanan Mas. Pengamanan, betul. Pengamanan tuh ya mencakup lingkungan. Iya. Cuman hanya lingkungan ya Mas. Ya, lingkungan itu ya lingkungan yang utama yang di dalam pagar. Dalam pagar sekolah Pak ya. Nah, kalaupun di luar itu hanya kita sifatnya juga memantau aja. Kita nggak ada, itu udah kepolisian ya. Betul. Kita nggak boleh. Boleh. Makanya kita keluar lingkungan ada masyarakat itu kita kena. Kan bukan wilayah kita. Jadi jangan maksudnya terlalu semangat. Iya. Akhirnya sampai keluar juga. Iya. Ya nggak boleh juga. Ya, saya sadar juga di situ. Saya juga ngaku salah kan. Pengamanan itu Mas mencakup semua yang ada di dalam termasuk kepala sekolah, guru, murid itu tanggung jawab kita. Misalkan jenengan nih ada masalah di luar, jenengan sudah ada di dalam, so ada yang mau nyari, mau mencelakakan jenengan, saya punya hak, punya ini untuk mencegah sebagai keamanan. Iya, termasuk ke teman murid dengan siapapun itu wewenang saya itu mencegah. Iya. Jangan sampai terjadi. Ya Pak ya. Hal-hal yang tidak diinginkan itu ya. Begitu pula dengan kondisi di dalam. Termasuk barang-barang dan lain-lain yang penting Pak ya. Jadi ya maaf. Ya kalau misalkan di sini Mas ya, kalau mencurigai orang itu kan nggak baik ya. Betul nggak boleh. Iya. Nggak baik saya. juga. Kecuali satpam. Patut mencurigai siapapun. Wajib saya mencurigai jenengan. Sah saja. Emang tugasnya. Bentuk kewaspadaan kita. Betul. Sah aja saya mencurigai jenengan. Asal ada. Tidak diucapkan. Arti itu udah menuduh kalau diucapkan. Ya, bahaya. Kalau cuman baru mencurigai, semua berarti patut dicurigai. Karena apa? Bentuk kewaspadaan kita. Betul. Kalau nggak ada kecurigaan kita nggak waspada. Betul. Dan nggak ada keamanan juga berarti. Iya. Iya betul. Siapapun wajib kita curigai. Kalau di lingkungan sekolah. Kalau sudah di luar ya beda Mas. Paling istri aja nih Pak.
Iya. Jadi emang tugasnya keamanan Iya. dan semua patut dicurigai Pak ya. Patut dicurigai. Cuman itu sebatas Lingkungan sekolah. enggak profesi. Oh, profesi, Bang. Profesional. Mm-mm. Batas profesional. Tapi kalau kita lari ke agama ya nggak baik juga, kita terlalu curiga ke orang kan. Oh, Kita betul. lepaskan, jangan curiga. Betul. Karena ya kita kalau larinya kalau maaf, saya juga orang bodoh sebenarnya, nggak bisa baca Quran juga nggak bisa. Tapi dengan niat awal saya tadi pengen memperbaiki hubungan dengan Allah. Ya maaf selama berapa tahun mas saya di sini, bukannya tambah baik, malah tambah hancur-hancuran. Astagfirullah. Iya, saya sebenarnya sampai aduh gimana ya Allah. Tapi alhamdulillah Sekarang kan tidak Pak ya. alhamdulillah Sudah sekarang tertuntun dengan baik lah jalannya ya. makanya pakai peci mas. Oke, peci. Jadi peci ini bukan sosokan mas, Betul. bukan buat sosokan. Karena peci ini ibarat kata ini hanyalah untuk menambah kewibawaan. Kewibawaan itu yang ngasih siapa? Ya Gusti Allah Pak. Nah itu kan. Iya betul. Jadi kalau kita pakai ini, inget pakai ini, ya harus inget tingkah laku kita mas. Oh betul. Sebagai pengingat, penasehat. Oh, berarti kembali lagi ketika kita memakai sesuatu yang itu sifatnya bernasehat diri kita. diri Jangan sendiri sampai ya. kita keluar jalur. Betul. Berarti pengingat lah. Pengingat, Betul. daya ingat itu kita pengingat. Jadi kuncinya orang beragama itu apa mas? Sadar diri. Sadar diri dengan apa yang kita lakukan. Iya. Betul sekali. Jadi kalau pakai ini kita bisa membuat kita sadar. Good job. Tapi Terakhir nih Pak, apa harapan Bapak ke depan nih Pak untuk SMK 5 Harjo, baik dilihat dari siswa-siswinya dan alumninya nih Pak. ya memang Harapan Bapak. kalau harapan ini berdasarkan pengalaman ya mas. Betul. Ya kita nggak mau mengorek-ngorek masa-masa lalu atau masa-masa yang buruk. Iya. Sebenarnya kalau kita bisa ngambil pelajarannya nggak ada yang buruk. Nggak ada yang buruk sebenarnya Pak ya. Baik. Mm-mm. Cuman kan masa-masa lalu kan pernah sekolah kita tertimpa isu-isu yang Kurang baik. seperti contohnya udah nggak disiplin lagi. Gitu. Betul. Ya kalau menurut saya yang bilang seperti itu ya seperti jenengan jangan terpengaruh. Tugas jenengan adalah memberikan yang terbaik buat siswa-siswi. Betul. Jangan urusin itu. Iya. Itu urusan Nggak perlu diurusin. khususan itu mah. Nggak perlu diurusin. Nggak perlu diurusin. Ya, nggak Kita perlu. konsentrasi memberikan yang terbaik buat anak didik kita. Betul. Jangan terpengaruh itu. Karena isu itu mas ya, itu bisa datang dari luar, Iya. bisa juga datang dari dalam. Iya. Jadi Kalau dari luar itu banyak faktor, Mm-mm. banyak faktornya. Faktornya banyak. Kalau dari dalam itu kan ada istilah kawan seiring menggunting dalam lipatan. Ada kan istilah itu? Kawan seiring menggunting dalam lipatan. Menggunting dalam. Oh, menggunting. Ya, ada istilah itu kan. Oh, iya, Cuman sampean boten mudeng nggih, pun boten usah di. Iya. Kulo alhamdulillah mudeng Bapak itu. Seiring jalan malah gunting. Tapi kita jenengan nggak boleh curiga. Sesuatu itu kita lakukan harus dasarnya ilmu mas. Iya. Harus ada ilmunya. Iya. Nggak punya ilmunya nyasar kita. Betul. Harus ada ilmunya Pak. Iya. Sholat juga harus ada ilmunya. Iya itu. Karena nggak nyasar. Nyasar. Nggak tepat sasaran. Jadi harapan saya kalau isu-isu itu ya kalau yang seperti alumni yang pengen tahu kejelasannya ya ini orang yang paling tahu gitu. Iya. Minimal 90% tahu lah keadaan di sini Ada karena di sini. saya selalu memantau kan gitu. Mm-mm. Ya kalau disiplin karena udah nggak disiplin lagi lah, orang lagi masa pandemi mas, Iya. anak nggak berangkat, siapa yang mau disiplinin? Genderuwo. Masa kita nggak bisa lihat genderuwo mas, tiap hari mas, baru apa kamu? Nggak ada anak. Ya kayak orang gini kita kan, Betul. iya nggak? Iya. Gitu. Siapa yang disiplinin ya Pak? Siapa yang disiplinin? Memang nggak Tapi ada. sekarang coba mau lihat, oh, yang di gerbang masih tetap sama, Iya. kok nggak disiplin? Yang jaga di gerbang tetap sama mas, Iya. masih orang yang satu itu juga. Mm-mm.
Jadi Ya kalau pengen tahu ya ke sini kan gitu. iya, biar tahu jelas Pak ya. Nah, jadi itu insya Allah Mas. Dengan adanya berita-berita itu kita ambil hikmahnya. Kalau memang itu ada pada diri kita, kita ada dikasih kesempatan oleh Allah untuk merubah diri, merubah keadaan. Iya. Terutama dengan diri pribadi Mas. Betul. Kalau kita mampu memaafkan, mampu berprasangka baik, insya Allah kembalinya ke diri kita sendiri. Allah akan membersihkan diri kita. Betul. Betul Pak. Saya sepakat itu. Iya. Saya setuju itu. Daripada kita mencari hal yang Mencari berbeda. kesalahan orang lain. Betul. Sekarang Mas, coba kita ulang lagi ya. Setelah pandemi ini aja ya. Ada nggak yang siswa kita yang juara provinsi? Ada Pak. Ada kan? Betul. Termasuk bikin video tersilat. Betul. Cuman kita nggak gembar-gemborin aja kan? Betul. Ada nggak yang juara nasional? Belum ada kayaknya Pak. Yang itu, OSIS itu? Yang bikin apa itu? Itu Ada nggak? tingkat provinsi kayaknya Pak. Provinsi apa nasional? Oh, poster nasional ya. Poster nasional Oh, Mas. iya. Wah, ada nggak yang nggak kamu merhatiin? Itu saya yang tukang merhatiin Mas. Betul. Ada. Iya, saya kurang perhatikan itu yang Ada. Iya. Itu kan ada menunjukkan peningkatan. Mm-mm. Ya seperti sekarang ini Mas. Mm-mm. Dulu informasi kita sebelum ada podcast kan radio Mas. Betul. Iya, dulu radio Pak. Radio. Sekarang kan ada kemajuan atau kemunduran? Iya, kemajuan dong Pak. Kemajuan. Saya dong. bisa tampil sekarang Pak. Iya. Istimewa. Istimewa Jasa banget. baru, istimewa banget itu saya. Betul itu Pak. Iya. Iya, harus maju. Iya, harus Ya, maju. Dan untuk harapan Bapak nih untuk ke siswa-siswi yang masih sekolah nih Pak, apa Pak? Terakhir, Ya tetap Mas. Kuncinya kan disiplin Mas. disiplin. Cuman kan begini, kedisiplinan itu juga perlu pembinaan atau perlu contoh juga sih Mas. Ya yang harus ini ya kita harus mengharapkan ya kesadaran guru-guru itu ya harus Disiplin juga. ibarat kalau mampu belajarlah memberikan ilmu ke anak didik kita tuh dengan hati Mas. Maksudnya apa? Ya kita benar-benar tulus gitu loh memberikannya. Insya Allah lah. Ya jadi siswanya harapannya lebih disiplin lagi. Karena hanya kita berharap ke murid. Mm-mm. Ketika guru-gurunya nggak profesional atau kita nggak meningkatkan kualitas, nggak mau mencari celah kekurangannya apa nih menurut saya ini bisa begini gimana. Ya itu harus dipelajari seperti saya juga kan selalu mempelajari. Nah, dulu saya ngukum anak-anak Mas. Sampai push up, sampai jalan bebek. Iya. Ya tetap aja. Iya. Sekarang ya alhamdulillah. Karena saya udah sadar merasa bahwa saya nggak bisa merubah. Nah, sekarang saya mending saya suruh duduk jejer sila di lapangan. Iya. Saya suruh puji-pujian Mas. Bener nggak bener bukan urusan saya. Iya. Nah, iya nggak? Jadi ya itu apa ya, nggak tahu juga Ya, nggak tahu. cara-cara baru ya. Ya itu kan gini aja. Untuk lebih merenungi lah. Lalu biar supaya Lebih meresap ke batin. meresap ke batinnya kalau dia salah. Nah itu. Jadi Karena udah berbagai hukuman Cara. udah kita coba, tapi tetap gitu. sama-sama aja. Betul. Tapi kalau kita terapkan seperti ini mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan ada perubahan. Ya alhamdulillah perkembangan dalam minggu-minggu ini sudah Udah mulai terlihat Pak ya. terlihat. Betul. Gitu. Oke, baik Pak Wawan. Terima kasih waktunya untuk hari ini. Ya mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Sukses terus karirnya ke depan. Amin. Oke, baiklah. Oke, baik pemirsa, di mana Anda berada. Alhamdulillah saat ini saya sudah ngobrol-ngobrol santai nih dengan Pak Suwandono atau Pak Wawan selaku petugas keamanan atau security di SMK 5 Kalirejo. Jangan lupa terus simak channel SMK Al-Hikmah Kalirejo, tepatnya ini podcast SMK Al-Hikmah Kalirejo yang akan terus memberikan konten-konten terbaru terbaik yang insya Allah bisa memberikan manfaat untuk para pendengar penyimak di channel SMK Al-Hikmah Kalirejo. Baik, saya Muhammad Alfian Nurdayat beserta kru yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.